You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena sungguh Tuhan baik dan Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali hari ini di dalam ucapan syukur bersama karena Tuhan telah mengizinkan kami baik secara pribadi, keluarga, dan juga sebagai komunitas perkantas memasuki tahun yang baru, tahun rahmat Tuhan, tahun 2024. Bersama-sama kami menaikkan syukur kami kepadamu. Dan kami sebentar juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hari yang ke-berapa belas ini ya? Udah 20 ya. Kita bersyukur karena Tuhan boleh menyatakan kebaikan-Nya bagi kita. Hari ini sama-sama kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tema yang saya angkat adalah pemuridan atau pelayan ya, yang bersahabat. Nah, ini jadi satu perenungan kami di dalam pelayanan nasional dari pengurus harian nasional, melihat kepada apa yang menjadi tekanan di dalam pelayanan ke depan, di dalam pelayanan perkantas secara khusus. Nah, mari sama-sama kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Terima kasih untuk Ivan atau Pak Ivan yang tadi sharing ya. Karena saya lihat apa yang saya akan sampaikan itu juga yang sebenarnya dia sudah saksikan tadi. Kita biasanya kalau baca Yohanes 15 langsung ingatnya pokok anggur ya. Jadi bicara tinggal di dalam aku, tinggal di dalam firman. Tetapi ayat 9 sampai 17 ini seringkali kita lewatkan. Karena itu sekali lagi kita akan mencoba melihatnya bersama-sama. Kita akan membaca di dalam ayatnya. Ini terlalu tinggi ya. Oke ya. Baik, kalau Bapak Ibu ada Alkitab nanti bisa lihat. Kalau tidak kita baca bergantian ya. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu sekalian baca ayat 10. Kita bergantian sampai ayat yang ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, maka tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Maka adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang aku perintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah menurut kamu. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dan namaku, berikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tunggu dulu ya, nanti kalau saya bilang next baru next ya. Di dalam bagian ini Yesus menyampaikan, Yohanes 15 bagian pertama bicara tentang tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam firman-Ku. Tetapi bagian yang kita baru saja baca, kata kunci yang menarik adalah tinggallah di dalam kasih-Ku. Nah, ini menjadi bagian yang menarik yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum dia menghadapi, kalau kita ingat, akan mati dan kemudian dia bangkit. Ini merupakan percakapan yang para penafsir katakan kemungkinan terjadi di dalam perjalanan Yesus menuju ke Taman Getsemani. Karena itu akan melewati banyak kebun anggur dan kemudian dia menyampaikan perumpamaan tentang kebun anggur atau pokok dan ranting. Nah, sehingga yang menarik untuk kita perhatikan hari ini yang saya ingin sharingkan adalah tentang pelayan, orang yang bersahabat. Apa artinya sahabat? Next ya. Next lagi ya. Di dalam Alkitab yang kita ingat salah satunya ini Amsal 17 ayat 17 tentunya ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Sahabat katanya, ini salah satu definisi. Ada banyak sekali definisi sahabat kalau Bapak Ibu perhatikan. Adalah orang yang mengetahui hal yang paling buruk tentang dirimu, tetapi masih tetap mengasihi engkau sebagaimana adanya. Dan dengan realitas seperti ini, semua kita yang beriman pastinya tahu ya, siapa sahabat sejati? Next ya. Yesuslah sahabat yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita bersahabat dengan Yesus? Bapak Ibu sudah ada yang ikut next ini? Facebooknya Yesus sudah di follow? Next lagi ya. Mungkin Yesus sudah kirim friend request ya. Kita tinggal confirm Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan sebentar ketika Yesus menyampaikan bagian selanjutnya. Next kita lihat di dalam ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, waktu saya merenungkan akan bagian ini, sebenarnya ini tema Natal PGI 2 tahun lalu. Dan waktu banyak persiapan melihat, menarik sekali bagaimana Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mengangkat aspek ini. Dan juga pada saat yang sama di dalam pelayanan karena masa COVID, lalu kemudian saya melihat di beberapa perkantas kita menggumulkan bagaimana lagi bisa menjadi pelayanan yang relasional, yang membangun relasi, pelayanan yang di dalamnya secara intensional kita merindukan ada relasi-relasi yang otentik. Karena kita sempat tidak ketemu langsung cukup lama, sehingga relasi mungkin jadi hambar, kita hanya melihat sebatas apa yang ada di layar. Sehingga pada waktu itu banyak pelayanan yang mengangkat tentang pemuridan yang relasional. Tapi waktu saya kembali melihat bagian ini, saya pikir iya ya, ini salah satu teladan pelayanan yang Yesus tinggalkan. Dan bukan hanya dia bicarakan, tetapi dia telah memberikan teladan, yaitu memberikan nyawanya. Bapak Ibu, kalau kita mau pelajari tentang persahabatan, ada banyak aspek ya. Next, ada aspek yang namanya pengorbanan, ada aspek kesetiaan, dan juga ada aspek kepercayaan. Ini kalau kita baca buku-buku soal persahabatan biasanya mengangkat aspek ini. Tetapi yang menarik, yang Yesus tekankan di dalam bagian yang disampaikan tadi adalah aspek memberikan nyawa.
Sehingga saya melihat ini sebagai bagian pengorbanan yang sedang disoroti. Nah, saya mau angkat sedikit soal pengorbanan ini, dan juga kiranya jadi refleksi bagi kita ketika kita membangun pelayanan, menjadi pelayan yang bersahabat. Next. Pengorbanan, Yesus membuktikan bahwa murid-muridnya adalah sahabat-sahabatnya. Apa buktinya? Melalui kerelaan menyerahkan nyawanya bagi mereka, memberi hidup sampai mengorbankan nyawa yang Yesus lakukan di sini dan dalam konteks persahabatan dengan murid-muridnya. Jadi saya mendapat lensa baru melihat beberapa gambar berikut ya. Next. Kalau kita pasca nonton film Passion of the Christ, awalnya ya, jadi firman Tuhan itu menyegarkan ya. Kadang kita lihat, wah saya begitu berdosa, Yesus harus menanggung ini. Next lagi ya. Wah luar biasa pengorbanan Yesus. Next lagi. Tapi waktu saya baca kembali dalam konteks ini dalam konteks menyerahkan nyawa bagi sahabat. Walaupun waktu lihat begini, mau gak ya sahabatan sama yang seperti ini? Pengorbanan Yesus yang dia sampaikan, yang dia berikan di dalam konteks saudara dan saya, kita murid-muridnya adalah sahabat-sahabatnya. Next lagi. Nah, Yesus membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita, dan dia menyebut kita sahabat. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kayak cinta gak berbalas ya. Waktu Roma, Rasul Paulus mengatakan Kristus mati bahkan waktu kita masih menjadi seterunya. Jadi bukan persahabatan yang ada, tetapi dia memberikan nyawanya waktu kita ini masih seteru-seterunya. Yesus sudah mati bagi kita. Sehingga ini sebuah persahabatan yang begitu tulus karena merindukan sahabat-sahabatnya mengalami sebuah pembaharuan kehidupan. Next. Di dalam penulis-penulis masa kuno mengatakan bahwa menyerahkan nyawa bagi seorang sahabat itu merupakan demonstrasi final dari persahabatan sejati. Yang menarik juga ya. Jadi waktu Yesus menyerahkan nyawa itu menunjukkan persahabatan yang paling final. Apa yang paling luar biasa? Kalau cuma dikasih rumah, ya apalagi kalau di perkantor paling cuma dikasih makan, itu ya persahabatannya kira-kira bagus juga gitu ya. Tapi kasih rumah, wah itu lebih tinggi lagi kesannya ya. Tapi persahabatan final ngasih nyawa. Nah ini memang jadi hal yang luar biasa. Namun pengorbanan nyawa yang Yesus lakukan, nah ini kalimatnya ternyata lebih dari itu. Mengapa demikian? Next. Karena akibat yang dibawa dari persahabatan yang Yesus sacrifice for us. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sekadar mendemonstrasikan bukti persahabatan sejatinya kepada murid-muridnya, melainkan membuahkan persahabatan sejati antara Allah dan manusia, serta antara manusia dan manusia. Karena ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Kita juga bisa ya berkorban untuk anak kita, untuk sahabat kita sampai memberikan nyawa. Tetapi dampaknya yang Yesus lakukan itu yang membawa kita didamaikan dengan Allah dan didamaikan dengan sesama. Sehingga next, kalau saudara menghayati persekutuan orang percaya, kita di perkantas ini, kita di dalam pelayanan ini harusnya juga bisa punya kacamata yang melihat ini adalah persahabatan di dalam keluarga Allah. Menarik untuk kita coba menghayati ya. Sama seperti seorang bayi. Next. Setiap bayi yang lahir pasti punya keluarga. Maka setiap kita yang lahir baru, next, kita ada di dalam keluarga Allah. Dan inilah desain Tuhan sejak awal. Desain Tuhan supaya manusia mengasihi sesama. Coba kita ingat ayat berikut. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat ini bukan hanya buat pacar-pacaran ya.
Tetapi ayat ini sebenarnya esensi hakikat manusia. Manusia yang adalah makhluk sosial. Itu bukan cuma teori sosiologi. Ini desain Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Soalnya ada siswa yang datang sama saya, Kak Alex, saya sudah menggenapi Kejadian 2:18 gitu ya, dia baru pacaran begitu ya. Terus saya bilang ini bukan soal pacaran saja. Kita adalah manusia yang membutuhkan manusia lain. Allah menghendaki, next ya, manusia untuk saling mengasihi. Saya kutip kalimat pendeta John Stott. Kalimatnya begini. Sebagaimana ikan dibuat untuk air, umat manusia dibuat untuk kasih. Untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari hari ini saya ajak kita lihat ya, next lagi. Kita adalah persekutuan orang percaya di dalam Kristus, jadi sahabat, jadi komunitas. Next, nah ini ada kalimat pendeta Eugene Peterson. Kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal di dalam komunitas, kita meninggal di dalam komunitas. Natur manusia bukanlah untuk hidup menyendiri. Nah, dalam tugas yang Tuhan kasih, next. Bapak Ibu sekarang kita coba lihat ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jadi kalau tadi saudara kita Pak Ivan sudah bicara tinggal di dalam firman, itu Yohanes 15:1-8. Dan ini bagian selanjutnya, tinggal di dalam kasih, berarti di dalam komunitas. Kita nggak janjian ya Pak ya, nggak janjian dulu kamu mau khotbah apa, kamu sharing apa gitu ya. Tapi Tuhan menyatukan, bukan hanya firman yang disampaikan, tetapi ada kehidupan yang telah menghidupi firman itu. Menariknya kasih Yesus dengan Bapa adalah kasih persahabatan yang setara, yang tidak membuat anak menjadi hamba pada Bapa, dan kasih yang tak memiliki rahasia di antaranya. Kasih inilah yang kemudian ditawarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Tawaran Yesus adalah supaya mereka tinggal di dalam kasih itu. Nah, sebagai penutup yang saya ingin bagikan bagi kita, yang menarik adalah melihat tugas pengutusan. Next ya. Tugas pengutusan kita, kalau kita coba perhatikan, kalau Bapak Ibu pernah makan sandwich ya. Sandwich itu di atasnya roti, di bawahnya roti, tengahnya kolesterol ya. Semua yang enak-enak di tengahnya gitu. Kolesterolnya itu berdaging ya. Nah, kita lihat tugas pengutusan. Next. Di dalam ayat 16, mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Supaya kamu pergi menghasilkan buah. Tetapi tugas pengutusan ini diberikan di dalam, next, di dalam konteks kasih persahabatan. Coba kalau Bapak Ibu lihat tadi ya. Ini roti atasnya, next. Ayat 12. Jadi Yesus sudah berkata, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Lalu ayat 17, roti bawahnya sama juga. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sehingga tugas pengutusan yang diberikan di tengah itu diapit di dalam kasih persaudaraan, persahabatan. Sehingga saya coba simpulkan begini. Kita dipanggil mengasihi dan menjadi sahabat bagi sesama. Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi dan menjadi sahabat bagi kita. Bapak Ibu, kita sebagai sebuah komunitas dikasih tugas, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Tinggal di dalam firman, tetapi tinggallah juga di dalam kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga persahabatan menjadi bagian yang kami angkat menjadi tema di tahun ini. Menjadi sahabat yang seperti Kristus. Karena tugas pengutusan ini tidak sekedar kita lakukan sebagai kewajiban.
Bapak Ibu kalau ditanya gitu ya, terus gimana ya kalau yang satunya nggak respon? Kadang-kadang kan gitu ya. Beberapa pertanyaan dari pemimpin kelompok kecil zaman now, anaknya udah dikontak, Kak, kita udah kirim WA, nggak dibales. Jadi bagaimana? Kalau kamu sahabat seperti Kristus bersahabat, teruslah jadi sahabat. Jangan kalau nggak dibalas WA-nya terus kita give up pemuridan. Ya sudah, emang lu doang yang bisa nggak balas WA, gue juga bisa. Nah, itu bukan sahabat itu ya, itu rival. Kalau sahabat ya, saya waktu membayangkan ya, Tuhan Yesus melakukan semua itu bahkan waktu kita masih tidak mengerti kasih itu seperti apa. Sehingga ini jadi satu dorongan. Kenapa kita akan bersahabat? Mungkin dengar pertanyaan ini baik-baik. Mengapa kita akan menjadi sahabat bagi orang lain? Bukan karena orang itu membalas persahabatan kita semata-mata, tetapi karena Kristus telah menjadi sahabat kita. Maka kita yang sedang menikmati persahabatan dengan Kristus dipanggil menjadi sahabat di dalam dunia ini, yang meskipun mereka mungkin tidak meresponi kita sebagaimana yang kita inginkan. Kiranya persahabatan ini terjadi antara BPC dengan BPC. Persahabatan ini terjadi antara staff dengan staff, board ya. Persahabatan ini terjadi antara board dengan staff, staff dengan board ya. Jangan give up cepat-cepat Bapak Ibu ya, hanya karena nggak dibalas WA-nya ya. Jangan give up cepat-cepat ketika ternyata masih ada konflik kok dalam pelayanan kita. Dan semangat bersahabat yang berkorban ini yang kita mau bawa dalam pelayanan kita. Beberapa orang bilang, wah perkantas kalau minta duit aja cepet. Waktu kita sakit nggak ada yang peduli. Ya mari jadi sahabat ya. Kadang-kadang memang tidak mudah ya, karena kita bersahabatnya ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi mengapa kita bisa jadi sahabat? Bukan karena orang lain menyahabati kita. Kalau begitu pelayanan nggak jalan. Tapi karena Kristus telah menjadi sahabat kita, maka kita jadi pelayan yang mau bersahabat. Saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Next. Nah, next lagi ya. Cari sahabat. Menarik Bapak Ibu ya. Ada kalimat bilang begini, saya keluar dan saya cari sahabat. Ternyata nggak ada sahabat kutemui. Tapi waktu saya keluar dan menjadi sahabat, ternyata aku menemukan sahabat di mana-mana. Bahasa Inggrisnya, if you go out looking for friends, you are going to find they are very scarce. Sedikit banget. But if you go out to be a friend, you'll find them everywhere. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini tema ini yang kami angkat, supaya benar-benar kerinduannya jadi sahabat. Kenapa? Bukan karena orang itu nyahabatin kita ya. Gak semua juga yang dimintain dana ngasih kok ya, terus berhenti jadi sahabat. Tapi kita bersahabat karena Kristus telah menjadi sahabat kita. Dan jangkaulah dunia ini, dunia yang mungkin tidak akan semakin bersahabat dengan kita, tetapi dunia yang perlu mengenal sahabat sejati, Yesus Kristus. Dan karena itulah kita bersama-sama jadi sahabat untuk mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan menolong kita yang sudah disahabati Kristus pergi dan melakukan tugas panggilan ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kembali mendorong kami melihat kepada Tuhan yang terlebih dahulu menjadikan kami sahabat. Supaya kami diutus ke dalam dunia ini, bukan hanya bersahabat dengan mereka yang meresponi kami, tetapi benar-benar menjadi sahabat di tengah dunia ini. Dan itu juga dimulai dari
organisasi perkantas, staf yang bersahabat, BPC yang bersahabat, pengurus-pengurus PMK, pelayanan siswa, alumni yang bersahabat, yang terus tidak mundur bersahabat ketika tantangan ada. Karena di dalamnya Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk terus maju dan memberitakan kabar baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih juga kepada Pak Penakut yang telah berusaha selama pemain pemerintahan yang telah berkata sepanjang tahun 2020. Tanpa terima kasih juga untuk media dan lembaga pelayanan lain yang telah menjadi mitra setia kepada kolaborasi kita dalam membawa berkah yang luar biasa dari siswa dan mahasiswa yang menjadi fokus lain kita. Dan juga teman yang dirasakan dalam lukisan itu adalah ketika masyarakat pribadi